biasanya adalah identik dengan adanya akreditasi ya, Bapak Ibu. Ada akreditasi di rumah sakit. Nah, itu sudah kalau kita sudah gunakan indikator itu ya sama dengan kita di perguruan tinggi, kita punya ada indikator mutu, ada mutu eksternal dan ada mutu internal ya, di mana indikator mutu tersebut tentu berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau kita di pendidikan namanya adalah ada standar mutu perguruan tinggi ya, dengan Permendikbud 553 tahun 2023 tentang standar nasional pendidikan tinggi atau standar mutu ya. Di mana setiap sekali 5 tahun kita mesti reakreditasi ya. Setiap 2 tahun itu ada aktivitas yang namanya surveillance. Surveillance itu untuk mencek kembali apakah mutu yang dijanjikan itu dijalankan sesuai dengan yang dijanjikan. Bapak Ibu juga pasti seperti itu, ada akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas, ya bahkan nanti ada akreditasi juga di BPM ya Bu ya, di bidang praktek swasta atau bidang praktek mandiri juga nanti akan ada gitu. Mutu juga adalah tadi disampaikan karena mutu itu adalah harus ada indikator kan gitu, adalah keseluruhan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan konsumen baik berupa kebutuhan yang dinyatakan maupun kebutuhan yang tersirat. Sama dengan kita ya. Standar dosen, siapa yang jadi standar dosen? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan guru adalah yang dikatakan dosen itu adalah dengan pendidikan minimal S3 ya. Sehingga kalau masih S2 mesti harus cepat-cepat untuk melanjutkan pendidikan ke S3. Begitu juga dengan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Undang-Undang Kesehatan 2023 menyampaikan bahwasanya untuk menjadi pemimpin di pusat pelayanan diupayakan adalah tamatan dari magister ya S2. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan dalam arti kata tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan tapi juga untuk meningkatkan jenjang karir, tentu itu juga sangat penting ya. Jadi harus sesuai standarnya ya. Alat juga di sini disampaikan adalah mutu pelayanan kesehatan adalah penampilan yang pantas dan sesuai yang berhubungan dengan standar-standar ya dari suatu intervensi yang diketahui baik keamanan yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan yang telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak bagi kematian, kesehatan, ketidakmampuan atau kekurangan gizi ya. Apa standarnya? Misalkan standar untuk tata laksana mengatasi stunting ya. Salah satu tata laksana untuk mengatasi stunting yaitu dengan memberikan PMT ya, pemenuhan makanan tambahan, di mana pemenuhan makanan tambahan itu juga sesuai dengan perkembangan kita berikan dengan kearifan lokal. Jadi di masing-masing dinas kesehatan sekarang ini sudah punya panganan lokal masing-masing untuk dapat memberi bantuan kepada balita-balita yang stunting. Ya, itu juga diajarkan kepada masyarakat untuk dapat nanti kalau seandainya terjadi balita dengan stunting
diberikan PMT, di mana PMT itu diajarkan ibu-ibunya juga untuk menyiapkan makanan-makanan dari panganan-panganan lokal ya. Banyak sekali hasil riset ya. Hasil riset mahasiswa S2 itu ada tentang susu kedelai nggak salah ya. Susu kedelai juga ada itu yang diimplementasikan di Bengkulu atau Mukomuko. Ada penelitian mahasiswa yang di Mukomuko itu tentang susu kedelai juga ya, dari protein yang tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak yang stunting gitu. Begitu juga contohnya adalah peningkatan dalam kunjungan kehamilan ya. Yang dulu biasanya 4 kali kunjungan kehamilan, kalau sekarang sudah harus 6 kali kunjungan ya. 6 kali kunjungan kehamilan. Dan juga dengan standarisasi 14T ya. Tapi nggak tahu ya pada kenyataan apakah ini ibu-ibu semua ada yang bidan di sini 14T-nya udah jalan atau hanya sampai 10T, Bu? 12T, Bu. Ada nggak ya? Berapa? 12T sekarang, Bu. Oh, 12T. Udah jalan 12T-nya. Udah Bu apa? Sudah diusahakan berjalan. Oh, udah diusahakan berjalan ya. Ada yang 10T, ada yang 12T, ada yang 14T ya. Nah, tapi sebenarnya adalah pemerintah udah menyiapkan dengan maksimal ya, tapi kadang-kadang memang kesiapan kita yang belum dengan maksimal, jadi sehingga 14T mungkin belum terpenuhi, kita penuhi dulu yang 12T-nya ya. Gitu. Oke, ya. Di sini menurut Bustami, mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar ya. Jadi ketika kita bekerja di pelayanan kesehatan, tentu kita punya standar profesi masing-masing. Ada standar profesi bidan, ada standar profesi keperawatan, ada standar profesi dokter, ya. Tentu kita bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita, ya. Nah, tidak boleh kita mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Kalau seandainya kita melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar profesi, ketika terjadi suatu hal malpraktek, tentu itu akan dituntut dan juga nanti bisa disanksi dengan pidana, ya, dan juga membayar. Kalau nggak salah itu sekitar 500 juta, ya, itu kan ada undang-undang malpraktek tersebut, gitu. Jadi juga mesti harus mengacu kepada standar profesi masing-masing. Oke, ada indikator mutu pelayanan, ya kan? Nah, tadi disampaikan ada indikator adalah salah suatu perangkat yang digunakan dalam memantau suatu proses tertentu, ya. Dan ini merupakan adalah acuan untuk melihat proses tertentu ya. Kalau kita kalau kita nggak punya indikator ya, misalkan kalau kita mau meriset riset, kita mengkategorikan orang berpengetahuan tinggi atau berpengetahuan rendah, kan ada indikator ya, Bu, ya. Nggak bisa kita hanya melihat dengan kasat mata saja. Jadi ditentukanlah indikatornya. Salah satu indikator ini tentu sudah harus ada buku-buku kebijakan, ya. Kalau kita punya standar akreditasi itu sudah bisa digunakan. Kalau di dalam riset biasanya untuk menetapkan definisi operasional itu bisa saja kita tetapkan dari
kita rujuk dari riset-riset orang lain itu juga bisa, atau biasanya kalau yang untuk perilaku ada pengetahuan, sikap, pengetahuan dan sikap itu biasanya kita bisa menggunakan dengan data min, ya data min misalkan kita punya sampel 80 orang, dari 80 orang itu disebarkan kuesioner, nanti yang kita mau kategorikan di tingkat tinggi adalah di atas dari angka rata-rata, atau dengan kategori rendah adalah di bawah dari rata-rata, gitu misalnya. Itulah yang menjadi indikator, gitu ya. Jadi harus ditetapkan dulu indikator untuk kita menentukan mana yang dikategorikan mutu layanan baik dan mana yang dikategorikan mutu layanan kurang baik, ya. Nah, contohnya misalkan kalau di dalam beberapa misalkan kita mengatakan bahwasanya kita menetapkan bagaimana pelayanan dokter, ya, indikator pelayanan dokter itu baik, gitu misalkan. Ya, tentu kita cari rujukan dari berbagai sumber. Kan ada yang tangible, ya, ada 5 indikator mutu, ada tangible, ada dia empati, ya, ada responsif, ya, ada rasa tanggung jawab, terus ada memiliki rasa empati, terus ada responsiveness dan lain sebagainya, gitu. Jadi dari kelima indikator tadi bisa kita gunakan, dan tidak hanya itu, ya. Misalkan di dalam beberapa riset juga berapa lama dikategorikan kalau seandainya seorang itu dilayani dengan maksimal. Ya misalkan ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 5 menit. Ya itu tergantung dari sumber yang kita rujuk, ya, yang kita rujuk. Contohnya pada saat kami ke residensi, ya, pada saat residensi itu di satu puskesmas, ya, puskesmas itu adalah waktu tunggunya adalah 7 menit. Jadi tidak lama pasien menunggu, ya. Jangan sampai pasien menunggu lama, sehingga nanti ketika dia menunggu lama nanti antri, ya. Bahkan tidak hanya itu, salah satu bagaimana cara ia bisa mengurangi antrian, dia juga bisa ada beberapa teknik untuk ada yang misalkan dia bisa obat-obatannya bisa diantar ke rumah, kan gitu ya. Dan juga dia punya jaringan online untuk ada tempat penyimpanan box obat-obatan ketika keluarga pasien tersebut tidak bisa mengambil obat pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi dia sudah punya aplikasi, untuk tempat penyimpanan obat-obatannya, disimpannya di suatu tempat. Kalau seandainya pada jam tersebut tidak bisa diambil, nanti sore ia akan ambil, gitu. Jadi daftar antrian tidak akan terlalu lama, gitu ya. Jadi kita mesti harus menetapkan indikator yang betul-betul terkini tentunya, ya. Jangan kita gunakan indikator yang kadang-kadang sudah lama, gitu ya. Kalau dulu misalkan ada juga sih riset-riset mahasiswa ada tentang pelayanan prima, tapi kan biasanya pelayanan prima itu kan sudah 10 atau 12 tahun yang lalu, ya. Tidak kalau sekarang kan namanya nggak pelayanan prima lagi. Jadi upgrading keilmuan itu juga mesti harus lebih ditingkatkan, gitu.
Untuk pengukuran mutu ada indikator mutu di area klinik itu sendiri, yaitu di mana indikatornya adalah bersumber dari area pelayanan, ya banyak. Kalaupun kita membuat instrumennya sendiri juga sebenarnya bisa dikembangkan dari SOP yang ada, itu bisa dikembangkan. Apa kira-kira yang kita mesti harus buat indikatornya itu juga bisa sebenarnya. Tapi biasanya orang lebih cenderung itu langsung saja dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di akreditasi. Jadi itu juga sangat memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi ya. Dalam memonef baik itu memonef pekerjaan sebaya kita, atau kalau seandainya kita pimpinan itu juga kita bisa memonef staf yang ada ya. Misalkan kita mau monitoring evaluasi berapa staf datang kan gitu. Apakah misalkan datang pukul setengah 8 kan gitu. Setelah setengah 8 mungkin banyaknya adalah diskusi dengan teman-teman kan gitu. Ngabisin waktu sekitar 30 menit misalkan gitu. Ya kan ada juga tuh misalkan yang datang jam 7.30 tapi sudah langsung misalkan cek-cek pekerjaan dan lain sebagainya. Ada juga kalau seandainya jam datang 7.30 tapi nanti setelah datang nanti misalkan ada lagi pergi diskusi, terus mungkin ada sarapan dan lain sebagainya. Jadi, mungkin belum indikator-indikatornya dari SOP yang ada di pusat pelayanan untuk kita kembangkan, untuk kita monitoring evaluasi pekerjaan di area layanan kesehatan gitu ya. Dari ini indikator mutu dari area manajemen ya, dari area tim manajemen juga nanti pasti ada apa sih indikator yang dikatakan misalkan kan kalau kita sebagai seorang manajemen biasanya kan kita harus memberikan pembinaan ya kepada staf gitu. Apakah adakah kita memberikan atau rapat ya, rapat dengan teman-teman, rapatnya misalkan sekali sebulan, tidak hanya rapat, mungkin kita harus ada memberikan pembinaan ya, memberikan pembinaan kepada staf. Ada stafnya yang misalkan memiliki kinerja yang kurang bagus kan gitu, dikelompokkan yang masih kinerjanya yang masih belum bagus itu dikelompokkan untuk bisa dilakukan pembinaan atau diberikan pelatihan nantinya supaya kinerjanya yang kurang bagus menjadi kinerja yang bagus ya, semakin meningkat gitu. Terus juga ada indikator mutu sasaran keselamatan pasien ya. Sasaran keselamatan pasien yaitu kepatuhan staf dalam penerapan sasaran keselamatan pasien dan budaya keselamatan ya. Menggunakan alat perlindungan diri ya, seluruh staf menggunakan alat perlindungan diri. Terus juga ya, ada juga beberapa kasus ya, ada juga beberapa kasus yang beberapa saat yang lalu ada beberapa saya nggak tahu entah mahasiswa entah apa kan gitu yang dia melakukan injeksi ternyata pasiennya adalah pasien yang HIV kan gitu, pasiennya adalah pasien HIV dan ternyata juga pada saat dia injeksi dia tidak menggunakan handphone dan juga pada saat mungkin terjadi sedikit kesalahan barangkali ya, dan juga dia tertusuk dengan jarum suntik tersebut. Akhirnya petugas kesehatan atau calon petugas kesehatan tersebut mesti melakukan tes HIV dan dia harus mengkonsumsi obat-obatan gitu. Jadi itu juga mesti harus diperhatikan ya.
Kami pernah berkunjung ke rumah sakit, Tunku Azizah ya, Tunku Azizah Malaysia. Memang di sana mereka mengatakan untuk pasien yang HIV ya, kalau saya nggak salah ya, untuk mereka tidak ada ruangan isolasi yang khusus gitu untuk pasien HIV itu. Kenapa dia tidak punya ruangan isolasi khusus untuk HIV? Maksudnya tidak dituliskan gitu, tidak dituliskan karena untuk mengurangi stigma, ya, untuk mengurangi stigma baik itu bagi pasien HIV itu sendiri maupun bagi mungkin keluarga dan lain sebagainya. Jadi memang ada perbedaan juga ya dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Bagaimana cara dia untuk apa namanya, keselamatan pasien kah namanya, atau mungkin budaya keselamatan di masing-masing daerah itu juga berbeda-beda. Pada saat kami berkunjung, kami tanyakan, memang dia menyatakan tidak ada ruangan khusus untuk isolasi untuk pasien HIV, ya. Kenapa itu tidak dilakukan agar antara pasien A dan pasien B nanti tidak mengetahui bahwasanya si pasien A itu adalah pasien yang dengan HIV, ya, kalau saya nggak salah seperti itu gitu. Sehingga yang hanya mengetahui status itu adalah hanya petugas kesehatannya, ya. Tapi tentu saja pada intinya adalah kesehatan dan keselamatan pasien itu merupakan faktor yang sangat penting ya, sangat penting karena beberapa penyakit-penyakit menular juga akan bisa dialami oleh orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang ikut serta dalam melakukan penyelamatan pasien tersebut. Bagaimana cara mengukur mutu? Ya, banyak sekali langkah-langkah cara mengukur mutu tersebut. Ya. Mulai dari mengukur mutu secara prospektif katanya. Mengukur mutu secara prospektif itu adalah dengan mengetahui bagaimana input layanan kesehatan dan harus memiliki standar sumber daya ya. Standar sumber daya itu baik itu sumber daya alat maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Ya. Kalau ingin kita bermutu bagus, tentu kita harus punya standar-standar alat-alat ya, alat-alatnya harus dikalibrasi ya. Kalau kita di sini akreditasi alat laboratorium itu ada indikatornya yaitu kali setahun mesti dikalibrasi. Nanti kalau asesornya datang, dia akan cek ya, dia akan cek itu misalnya tensimeter, apakah ada sertifikat kalibrasinya ya. Terus juga alat-alat yang lainnya. Begitu juga pasti di rumah sakit itu sudah dilakukan dengan maksimal. Itulah contohnya ya. Jadi contohnya tentu kalau pengukuran mutu secara prospektif itu inputnya harus jelas ya, baik itu sumber dayanya, SDM-nya juga, menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan job description-nya gitu ya. Ditempatkan sesuai dengan kalau dia ahli misalkan S2 keperawatan, biasanya tempatnya kalau di rumah sakit itu adalah kepala diklat misalnya ya, karena dia sudah level S2 kan gitu. Sumber daya ya, kalau sekarang kan mesti wajib itu kalau di undang-undang bahwasanya wajib sampai tahun 2026 tenaga kesehatan, profesi bidan ya, profesi bidan wajib sampai 2026 wajib sampai ke profesi. Kalau tidak profesi berarti nanti dia untuk pengurusan STR-nya tidak akan keluar. Berarti dia hanya bisa bekerja pada
puskesmas saja ya, puskesmas. Makanya sekarang orang berbondong-bondong untuk meningkatkan pendidikan lanjutan. Kalau nggak kuliah berarti nanti BPM-nya bisa tutup ya. Itu jadi orang-orang kita semua harus sesuai dengan standar ya, sama dengan kami dosen ya. Kami dosen juga punya standar ya. Kalau mau naik dari lektor ya, lektor ke lektor kepala itu ada standarnya. Lektor ke lektor kepala ada standarnya, yaitu harus publikasi internasional. Dari lektor kepala ke profesor juga nanti ada jumlah publikasi. Harus ada publikasi internasional, terus juga harus ada menguji mahasiswa S3, ya, juga harus ada produk-produk dan lain sebagainya. Ya, yang standar itulah yang mesti harus kita patuhi. Itu dari perspektif ya. Selanjutnya ada mutu retrospektif ya. Mutu retrospektif itu kita bisa menggabungkan penilaiannya, bisa dilihat dari catatan keperawatan, nursing record, atau lakukan wawancara, atau kita buat kuesioner ya. Kuesioner itu disebarkan ya, atau kita bisa dengan adanya menyelenggarakan pertemuan ini berarti ada FGD ya, focus group discussion. Contoh ini kita ada 30 orang nih, misalkan di sini ya, 30 orang ini kita mau FGD ya, focus group discussion tentang apa kita mau FGD-kan ya. Mungkin kita mau FGD-kan tentang bagaimana pelayanan yang ada di ruangan kebidanan, misalkan ya. Nanti Ibu Stefani akan menyampaikan misalnya yang ada di ruangan kebidanan itu Bu, misalnya ada total bidan 10 orang misalkan gitu ya. Jumlah pasien sekian. Nanti di FGD lagi dengan Ibu Novriani. Ditanya lagi dengan Ibu Novriani, gimana Bu Novriani? Itu juga merupakan salah satu bagaimana cara kita mengumpulkan data-data ya. Mengumpulkan data-data salah satu cara untuk pengukuran itu dengan adanya FGD. Terus juga ada mutu konkuren. Konkuren ini adalah dilakukan dengan pengamatan langsung. Ya. Kalau kita mau kayak uji kompetensi ya Bu ya. Kalau uji kompetensi atau orang kenal adalah misalnya ujian OSCE. Ya, OSCE. Kalau dokter kan uji kompetensinya adalah ujian OSCE ya Bu ya. Dokter, apoteker itu OSCE. Nanti juga profesi bidan dan hampir semua profesi juga sekarang sedang menyiapkan uji kompetensinya adalah ujian OSCE. Dimana pada saat ujian OSCE itu kita memang benar-benar melihat jika dalam soalnya atau dalam skenario-nya lakukanlah pertolongan persalinan misalkan ya pada pasien pertolongan persalinan normal. Jadi ada daftar kliniknya, ini dilakukan, ini tidak dilakukan, ini tidak dilakukan, ini tidak dilakukan misalnya. Dari semua daftar klinik itu, yang kalau seandainya aspek kritisnya itu tertinggal, berarti secara biasanya kalau uji kompetensi, kalau aspek kritisnya tertinggal, tidak dilakukan, itu biasanya mahasiswanya belum kompeten ya, belum kompeten. Jadi kalau ujian sekarang, ujian kompetensi itu biasanya dia hanya dua indikatornya, yaitu kompeten dan belum kompeten ya, kompeten dan belum kompeten gitu. Kalau dulu ada rentang, ada 1 nilainya, kalau 3 nilainya betul kan gitu, betul maksimal. Kalau 2 masih ada kurang sedikit kan gitu. Kalau 1 tidak dilakukan. Nah, kalau sekarang hanya 2 tabel yaitu kompeten dan belum kompeten. Kompeten dan belum kompeten gitu. Jadi itulah yang dilakukan untuk konkuren, yaitu dengan pengamatan secara langsung. Ya.
Pengukuran mutu konkuren ini dilakukan melalui pengamatan langsung dan kadang-kadang perlu dilengkapi dengan meninjau pada catatan keperawatan serta melakukan wawancara. Ya, kalau rasanya masih kurang informasi, kita bisa cek pada beberapa wawancara mendalam, atau kita FGD dengan klien atau keluarga atau dengan petugas kesehatan. Jadi banyak cara untuk mengukur mutu, tergantung kita maunya yang seperti apa. Ya, kalau mengukur mutu misalkan sarana prasarana, tentu kita buat lembar observasinya, ya, lembar observasinya. Kita pindahin dari standar dalam satu ruangan itu berapa kebutuhannya, dipindahin dan dicek tidak hanya dalam bentuk jumlah, tapi sarana prasarana tersebut bisa berfungsi dengan maksimal, ya, tidak hanya dalam bentuk jumlah gitu. Oke. Ciri mutu pelayanan kesehatan di sini, mutu pelayanan kesehatan menurut Aguar, ya, dari beberapa sudut pandang didapatkan bahwasanya pertama adalah tentu dia memakai jasa pelayanan kesehatan, ya, terkait pada dimensi tanggapan. Yang kedua adalah penyelenggaranya tentu adalah pelayanan kesehatan. Penyandang dana juga adalah pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada dimensi mutu pelayanan kesehatan. Ada dimensi kompetensi teknis, ya. Dimensi kompetensi teknis ini menyangkut keterampilan, kemampuan, penampilan atau kinerja dari pemberi pelayanan yang tadi disampaikan, untuk kita mampu mengkategorikan, oh ini dia adalah perawat yang memiliki perawat profesional misalnya. Tentu harus ada lembar-lembar objektif kinerja yang ia mampu terampil untuk melakukannya, ya. Tidak bisa kita tidak punya instrumen, ya, tidak punya instrumen untuk mengkategorikan suatu individu, oh dia belum mampu, kan gitu, oh dia sudah mampu melakukan injeksi misalkan, ya. Harus ada format keterampilan yang mesti harus dicek gitu. Terus juga itu dari dimensi kemampuan teknis. Yang kedua adalah dimensi keterjangkauan atau akses layanan kesehatan. Artinya layanan kesehatan ini harus dapat dicapai oleh masyarakat, ya, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi, dan bahasa. Ya, ada beberapa penelitian mahasiswa yang ada di Kerinci, ya, yang ada di Kerinci itu menyampaikan bahwasanya di daerah pelosok Kerinci itu dalam memberikan pelayanannya adalah menggunakan bahasa Kerinci karena mereka tidak memahami bahasa Indonesia, kan gitu. Begitu juga ada di tempat di suku anak dalam juga, ya, ada beberapa dari orang yang suku anak dalam itu dia tidak memahami bahasa Indonesia. Jadi memang terhadap aspek keterjangkauan ini kita juga mesti harus memperhatikan, kan gitu. Terus juga ada keadaan geografis, ya. Ada keadaan geografis yang memang belum mampu dijangkau oleh pusat pelayanan kesehatan. Ada beberapa tahun yang lalu penelitian dari mahasiswa S2 juga di daerah Alahan Panjang itu juga masih ada. Di sini ada yang dari Alahan Panjang, Bu? Ada Bu. Ada. Siapa, Pak? Kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Solo, Bu. Oh, Solo. Oke. Ada beberapa riset mahasiswa juga yang ambil KIA pada saat itu menyampaikan ada beberapa akses layanan yang masih ada hambatan geografis gitu.
Nah, sehingga memang mungkin mereka punya beberapa strategi untuk dapat memberikan layanan-layanan. Apakah Bapak ada di tempat Bapak seperti itu? Ada, Bu. Masih ada ya? Ada. Oke, apa kira-kira upaya yang bisa dilakukan, Pak? Apa contohnya, Pak? Ada contoh nggak? Ada nggak contoh? Atau kira-kira di tempat lain bisa memberikan contoh? Bu, Ada mungkin contoh bisa juga? dicoba dengan kunjungan rumah, Bu. Oh, kunjungan rumah, ya, bisa ya. Tapi kadang-kadang kan itu kan jauh ya, kunjungan rumah memang betul-betul jauh. Memang salah satu yang memang sering dilakukan memang adalah melakukan kita ya tenaga kesehatan ini adalah melakukan kunjungan rumah. Kalau dulu ada kan di Pasaman itu kalau nggak salah itu ada yang namanya rumah tunggu. Ada nggak yang masih ingat? Ada orang-orang yang Masih ada, mau bersalin. Masih ada ya? Masih kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, masih ada. Itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya, kalau ada suatu keterbatasan geografis, ada orang yang mau melahirkan, salah satu bentuknya adalah menyiapkan rumah tunggu di mana ketika ia mau melahirkan beberapa minggu mau melahirkan, dia mesti harus berpindah ke rumah tunggu tersebut agar nanti bisa saja di rumah tunggu itu semua pelayanan kesehatannya bisa di sana ya, misalkan tolong persalinan dan lain sebagainya. Tapi pada seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu, rumah tunggu itu ada beberapa yang menyampaikan terbengkalai. Gimana yang di tempat Ibu gimana? Rumah tunggunya masih jalan gimana, Bu? Kalau di kami sekarang sudah menjadi pustu posyandu ILP, Bu. Oh, posyandu ILP. Oh, gitu. Oke. Ada di beberapa itu di Pasaman pada saat itu risetnya menyampaikan karena memang tidak semua orang juga siap untuk berpindah dari tempat dia untuk nanti dia berpindah ke rumah tunggu tersebut. Karena nanti untuk berpindah ke rumah tunggu tersebut dia mesti membopong semua keluarganya gitu. Jadi memang betul-betul, tapi kita pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan. Sebenarnya dari segi ekonomi tidak ada lagi sebenarnya kendala dari segi ekonomi karena kita sudah BPJS ya. Jadi semua masyarakat itu sudah mendapatkan pelayanan yang gratis gitu. Terus ada dari dimensi efektif layanan kesehatan ya. Jadi setiap layanan kesehatan itu harus diberikan dengan efektif ya. Harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada ya, mencegah terjadinya penyakit serta berkembang luasnya penyakit yang ada. Jadi berikan pelayanan yang efektif, berikan obat-obatan itu sesuai dengan kebutuhan pasien kan gitu, tidak menambah-nambahkan yang seharusnya dia tidak butuh obat tersebut, tapi karena mungkin masuk klaim atau dan lain sebagainya, bisa ditambahkan obat-obatannya kan gitu. Tapi di sini disampaikan bahwasanya dimensi mutu itu harus efektif ya, sesuai dengan kebutuhan si pasien tersebut gitu. Terus ada dimensi efisiensi ya. Sumber daya kesehatan sangat terbatas, efisiensi sangat penting dalam layanan kesehatannya, harus efektif dan harus efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari si pasien tersebut. Ada yang kelima yaitu ada dimensi keseimbangan layanan kesehatan ya.
pasien harus dilayani sesuai dengan kebutuhannya, termasuk juga rujukan jika diperlukan, mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang tidak perlu ya, jangan jika diperlukan, jangan mengulangi prosedur-prosedur yang tidak perlu. Jadi setiap pasien yang datang itu diharapkan dia mampu untuk sembuh secara totalitas ya. Jika diperlukan untuk rujukan, tentu kita akan memberikan rujukan ya. Terus yang paling penting harus dengan adanya dimensi keamanan, semua yang dilayani si pasien itu merasa aman, ya. Terus juga aman bagi pasien dan bagi pemberi layanan, ya, maupun bagi masyarakat di sekitarnya, ya. Harus aman dari risiko baik itu cedera fisik, infeksi, efek samping. Berarti di sini azas keamanan juga mesti mengamanatkan semua tenaga kesehatan itu mesti terampil, ya. Jangan sampai nanti pasien yang dilayani itu nanti tidak sehat dengan maksimal atau nanti bisa menyebabkan pasien tersebut efek dari baik itu obat-obatan atau mungkin pelayanan yang kita berikan, dia bisa punya baik itu efek samping atau ada cedera atau ada infeksi ya. Mungkin saja karena alat-alat kita yang tidak steril atau dan lain sebagainya, kita mengolahnya tidak steril, sehingga ketika kita memberikan pelayanan ya nanti dia bisa ada terjadi misalkan infeksi dan lain sebagainya. Dimensi yang lainnya adalah adanya kenyamanan, ya. Dimensi kenyamanan berhubungan langsung dengan efektivitas pelayanan, mempengaruhi kepuasan pasien, ya. Kadang dimensi kenyamanan ini juga sebenarnya dikatakan subjektif tidak ya. Orang itu kan memilih ya, sama dengan ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua ini misalkan milih for the cook misalnya. Kenapa milih for the cook? Ya, milih for the cook karena mungkin ada kenyamanan, kan gitu. Ada kenyamanan, terus juga mungkin tidak hanya merasa nyaman, tapi juga memang di for the cook ada aspek legalnya juga pasti ada, kan gitu. Kalau si pasien ataupun semua, kan kita kalau kita berbicara tentang mutu ini kan sebenarnya kita bicara tentang konsumen ya. Konsumen kita kan sebagai pemberi layanan. Sama dengan kami di for the cook pasti kami adalah pemberi layanan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu pasti adalah konsumennya kan, konsumen dari UFDK. Ibu-ibu juga mesti harus nyaman untuk kuliah di for the cook ya. Jadi di for the cook mungkin karena dosennya cukup baik kan gitu. Bisa diajak komunikatif dan begitu juga ketika ada pasien yang memilih untuk berobat di tempat puskesmas A atau rumah sakit A atau mungkin di rumah sakit swasta. Tentu kenyamanan ini ya Bu ya. Banyak orang berobat mungkin dia berpindah. Dan di Indonesia kan sangat banyak juga rumah sakit swasta. Ya Bu ya. Banyak rumah sakit swasta, tapi ada juga orang-orang yang punya duit yang cukup dan berlebih. Dia banyak juga yang berobat di luar dari Indonesia. Dia pergi ke Penang, kan gitu, pergi ke Singapura ya. Pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia. Padahal di Indonesia juga pasti banyak itu alat-alatnya itu banyak, dokternya juga bagus-bagus, makanya sekarang mungkin swasta itu juga sudah gencar-gencarnya untuk ini supaya bisa pasien-pasien juga bisa dilayani. Itulah contohnya orang-orang atau konsumen itu memilih adalah karena tingkat kenyamanan tidurnya ya. Selanjutnya apa dimensi? Ada dimensi informasi ya. Layanan kesehatan bermutu harus mampu memberikan informasi yang jelas
apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana layanan kesehatan itu sangat penting baik di tingkat puskesmas atau di rumah sakit, ya. Nah, jadi ini sama dengan informan konsen, ya Bu ya, harus diberikan kepada semua pasien itu, oh Ibu sakitnya apa, kan gitu. Ini obat-obatnya harus diterangkan, ya, harus diterangkan. Bagaimana cara untuk pengobatannya, kapan harus kembali lagi, kan gitu. Nah, ada dimensi informasi, kan gitu. Bagaimana cara pendaftaran, terus ketika mereka sudah nyaman, ada informasi, ada bantuan, nah itu nanti mutu pelayanan kesehatan legit, kan gitu. Semakin diminati oleh pasien, kan gitu. Tingkat kepuasan pasien juga akan meningkat, kan gitu. Dimensi ketepatan waktu, ya, agar berhasil, layanan kesehatan itu harus dilaksanakan dalam waktu dan cara yang tepat oleh pemberi layanan yang tepat dan menggunakan peralatan dan obat-obatan yang tepat serta dengan biaya yang efisien, ya. Untuk menghindari pasien yang menunggu lama, kita harus berikan informasi, ya Bu ya. Berikan informasi jam berapa dokternya akan datang, kan gitu. Nah, saya pernah membawa keponakan, untuk berobat ke dokter spesialis, ya, dokter spesialis. Sudah menunggu lebih kurang sekitar ya 2 jam, kan gitu. Jadi kalau seandainya diberitahu kan jam pasti kan Bu, dokternya mungkin belum masuk. Nanti misalkan 2 jam lagi ya Bu, mungkin seorang yang misalkan yang juga ada pekerjaan, pasti dia tidak hanya menunggu, dia juga bisa melakukan pekerjaan lain gitu ya. Jadi si pasien juga mesti harus kita berikan informasi kapan dia akan dilayani, ya, 2 jam lagi, 1 jam lagi, atau setengah jam lagi, atau misalkan dokter lagi ada operasi bedah dan sebagainya, harus menunggu, kan gitu. Jadi mesti harus disampaikan kepada konsumen. Berikutnya ada dimensi hubungan antar manusia, ya. Merupakan interaksi antara pemberi layanan dengan pasien, ya. Jadi yang paling tinggi bukan taraf ya. Hubungan itu kan adalah kita mampu memanusiakan orang lain, ya. Di mana-mana saja kita bekerja, Bu. Kalau kita bekerja misalkan ada atasan, misalkan yang hanya orientasi tugas, misalkan kan kalau kita bekerja itu kan ada 2 ya orientasinya, ya. Ada orientasi tugas dan ada orientasi manusia, ya. Kalau misalkan ada teman atau dan lain sebagainya, itu misalkan dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, misalkan kenapa ditanyakan kenapa tidak menyelesaikan pekerjaan, oh anak sakit misalkan. Nah, berarti kita harus ada rasa manusiawi kita, ya. Berarti kita harus bantu pekerjaan dia, kan gitu. Jadi tidak hanya selalu dengan orientasi tugas, ya. Harus siap, kan gitu. Ini harus siap hari ini. Kan kita nggak tahu apakah ada kenapa dia tertunda menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kadang ada anaknya sakit, itu sakit, ya. Ada juga yang seperti itu. Begitu juga. Karena di sini juga dimensi mutu pelayanan kesehatan dinyatakan bahwasanya kita harus mampu memiliki rasa empati, ya, terhadap si pasien, ya. Banyak juga ini ditemukan, ya, banyak juga ditemukan sekarang ini isu-isunya adalah kita selaku tenaga kesehatan kurang bisa menempatkan rasa empati, ya, rasa empati. Misalkan ada tuh yang bekerja di IGD menyampaikan bahwasanya kalau orang di IGD kan biasanya kan ini ya butuh pelayanan yang cepat, kan gitu. Tapi ada juga perawat IGD, apakah itu perawat, apakah itu mahasiswa, jadi kita harus saling mengingatkan
dia ada pasien misalkan datang dengan gawat darurat, tapi dia tetap aja misalkan pegang handphone dengan ini dan itu kan. Kalau pasien kan dia nggak mau paham ya Bu ya dengan gimana kondisi kita, tapi soft skill kita juga mesti harus punya apa namanya rasa empati terhadap lingkungan, karena kita bekerja di lingkungan tersebut. Jadi itu yang saling untuk diingatkan, bagi semua tenaga kesehatan gitu, rasa empatinya. Dan juga ada juga yang menyampaikan bahwasanya ketika misalkan ada pasien yang meninggal dunia kan gitu, kan seorang perawat atau tenaga kesehatan kan juga mungkin turut merasakan empatinya. Tapi ada juga tuh ada juga yang menyampaikan ketika ada pasien yang meninggal kan gitu, perawat tersebut juga ya kadang dia main handphone kan gitu, kadang juga tertawa. Sebenarnya bukan mentertawakan ada yang meninggal, mungkin dia ada beberapa sedang discuss juga dengan yang lain kan gitu, tapi pasien ini mungkin merasa kurang dihargai atau dihormati ya. Jadi minimalnya tentu kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Yang memang menjadi tenaga kesehatan ini adalah menjadi tenaga kesehatan ini memang seperti ini ya Bu ya, orang-orang yang betul-betul perfect gitu ya, betul-betul perfect. Kita harus terhadap pasien, terhadap masyarakat ya, betul-betul orang-orang yang betul-betul diharapkan menjadi sempurna gitu. Jadi ketika kita melihat apa itu dimensi mutu tadi gitu, mulai dari harus berikan, tadi disampaikan bahwasanya berikanlah informasi harus tepat waktu ya, jangan biarkan menunggu yang cukup lama kan gitu, harus efektif dan efisien, terus juga harus aman, merasa aman ya, baik itu alat-alat yang kita gunakan, sterilitasnya, terus alat-alat kalibrasinya dan sebagainya, dan harus ada azas keadilan ya, di mana-mana itu azas keadilan mesti harus ada. Tidak kita beda-bedakan antara orang yang punya ekonomi yang tinggi dengan ekonomi yang rendah. Begitu juga kita di perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi juga tidak boleh membeda-bedakan, ada yang mahasiswa dengan shift, ada yang mahasiswa dengan mandiri. Itu semuanya diperlakukan secara sama, harus adil. Dan yang paling penting adalah berorientasi kepada pasien, apa yang menjadi kebutuhan dari pasien tersebut. Gitu. Ini ada tantangan dalam peningkatan pelayanan mutu. Ya, ini ada regulasi ya, belum ada regulasi. Ya, regulasinya masih eksplisit dalam mengatur mutu pelayanan kesehatan. Tetapi tadi kami sudah sampaikan sebenarnya kalau untuk indikator mutu itu Ibu sudah bisa ambil, baik itu dengan standar akreditasi, itu gunakan standar akreditasi itu sudah bisa mengecek apakah mutu pelayanan kita itu sudah kategorinya baik atau kategorinya mesti harus kita tingkatkan ya. Terus juga monitoring dan evaluasi, kita cenderung monitoring dan evaluasi ini memiliki kecenderungan kita tidak konsisten ya, tidak konsisten. Padahal ketika kita selalu melakukan dalam seluruh aktivitas monitoring dan evaluasi, itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Contohnya misalkan, contohnya ketika kita turun ke lapangan tentang 2 minggu yang lalu,
kami memberikan edukasi kepada misalkan 300 orang keluarga yang berisiko stunting. Adapun edukasi yang diberikan tentang misalkan kemarin itu adalah tentang pola asuh, kan gitu ya, pola asuh dalam balita yang berisiko stunting ya. Yang baik, yang bagusnya adalah ketika kita sudah memberikan edukasi, kita akan memonitoring dan mengevaluasi apakah edukasi yang kita berikan itu masyarakatnya paham atau tidak, atau mau nggak dia melakukannya, kan gitu ya. Kalau seandainya kita punya tadi disampaikan ada 300 orang yang kita berikan edukasi, kita harus sebarkan kuesionernya, apakah dia paham, terus juga apakah dia mau melakukan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi ketika kuesioner itu kita sebarkan, nanti dapat datanya, oh ternyata 75% bahwasanya ibu-ibu paham terhadap yang disampaikan. Berarti tugas kita adalah 25% lagi yang belum paham itu kita coaching kembali gitu ya. Terus ketika pada saat kita memberikan edukasi kan namanya itu juga kita monitoring juga apakah dia mau melakukan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi dengan adanya monitoring dan evaluasi ini akan membantu kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bagus ya, yang sempurna. Ini ya organisasi, ini kan tantangan ya Bu ya, tantangan. Organisasi yang terlibat dalam peningkatan mutu belum memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab ya. Kalau dia belum ada organisasinya, tentu dibentuk organisasinya. Sebenarnya tidak organisasi ya, komitmen kadang-kadang ya, komitmen kita atau komitmen pimpinan yang masih belum maksimal dalam menjalankan mutu pelayanan. Ya, contohnya misalkan kedisiplinan ya, setiap karyawan sama lagi ya, misalkan kalau kita ya, kalau kita di kampus ini kan kita ada jam datang ya Bu ya, ada jam datang jam 8.30, pulangnya adalah jam 4. Tapi masih ada juga kita yang memang datang lebih dari jam 8.30. Ya, secara komitmen kan ini udah salah ya Bu ya. Karena kan kita sudah menetapkan bahwasanya kita datang jam 8.30. Tetapi ya, kita datang 8.30. Tapi juga biasanya kalau kami datangnya terlambat atau sampai jam 9, kami nanti juga pulangnya yang dikomitmenkan jam 4, nanti bisa pulang lebih dari jam 4. Jadi bisa jam 4.30-an gitu. Jadi sebenarnya itu komitmen itu kan memang tertulis ya, tapi kan kita bisa bisa juga kita indikator kinerja ya, ada juga terkadang gini Bu ya, kalau orang luar negeri itu kan sekarang dia kalau kerja itu kan di mana saja itu bisa ya Bu ya. Dia nggak perlu lagi harus cek log jam sekian, harus kecuali ibu-ibu yang di pelayanan kan wajib ya, ini contoh ya, contoh. Kalau orang-orang yang kerjanya di luar dari bidang kesehatan itu biasanya orang-orang itu komitmennya adalah bisa bekerja dari mana saja, kapan saja, kan gitu. Yang jelas indikator kinerjanya ada, kan gitu. Tapi kalau kita masih di Indonesia ya, di Indonesia itu kita suka meniru gitu, suka niru budaya meniru. Ada orang datang jam 8.30, jam 9. Nanti teman yang lainnya juga niru jam 9, itu yang ditakutkan. Ya, jadi itu yang mungkin masih budaya tersebut yang masih melekat di diri kita, sehingga
jam datang jam pulang itu mesti harus sesuai. Padahal sebenarnya kalau sebenarnya kalau di perguruan tinggi ya kan kita kan berhadapan dengan yang seperti ini kan. Nah, bukan pekerjaan yang berkaitan dengan nyawa ya, berbeda dengan pasien yang mesti harus diinjeksi jam 2 misalnya gitu ya. Kalau kita nanti injeksinya jam 3 atau jam 4 itu kan juga nanti akan berkaitan. Tapi kalau kita misalkan pagi kan kita kan nggak ada aktivitas mengajar kan gitu. Berarti kan kita bisa aktivitas yang lain. Misalnya kita harus ke komunitas, berikan penyuluhan kan gitu. Tapi kadang-kadang karena budaya tadi, karena kita lihat teman kita jam 9, oh dia jam 9 baru datang. Oh besok kita juga harus datang jam 9 juga lah kan gitu ya. Karena mau datang cepat, mau datang lambat itu penggajiannya tetap kan gitu. Jadi orang-orang suka meniru hal-hal yang membuat dia mungkin dia menyampaikan bahwasanya itu adalah nyaman bagi dia. Tapi sebenarnya adalah orientasi dari suatu pekerjaan itu sekarang adalah orientasinya adalah output dari pekerjaan itu sendiri ya. Di mana saja orang bisa bekerja sekarang dengan online, kecuali ya kita di bidang pelayanan mesti harus standby ya. Jam 9 mesti harus ke komunitas ya. Jam 10 harus nanti visit dokter kan gitu. Jam 11 harus memberikan obat, itu juga mesti harus dikomitmenkan. Terus ini sistem akreditasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan budaya peningkatan mutu ya. Jadi kita belum membudayakan instrumen akreditasi itu. Kalau kita sudah membudayakan instrumen akreditasi itu untuk keseharian, itu berarti kita sudah punya budaya mutu. Kita terkadang kalau ada akreditasi barulah kita penuhi ya. Penuhi, kalau dokter kurang, tambah dokter, dokumen kurang, tambah ini ya. Mungkin karena pekerjaan yang banyak sehingga dokumentasinya tidak lengkap. Ini juga sampai ke 11 yaitu masyarakat masih kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi terkait layanan kesehatan kepada pemangku kepentingan yang berwenang ya. Jadi memang tugas kita apalagi di kesehatan masyarakat ini tugasnya adalah masih ada juga lini memberikan upaya promosi kesehatan ya. Kita ketahui upaya untuk promosi kesehatan itu harus diberikan edukasi kesehatan itu berkali-kali kepada masyarakat ya. Tidak cukup ketemu dengan masyarakat itu hanya sekali saja. Contohnya misalkan di lapangan ada yang anaknya yang misalkan tidak mau diimunisasi. Apakah ibu bisa berikan penyuluhan kepada ibunya sekali saja, Bu? Jangan sekali saja, habis besok dia pasti mau untuk imunisasi. Gimana Bu Revita pengalamannya? Bagaimana? Izin Bu? Ya. Ya Bu, bagaimana Bu? Ibu dinas di mana? Enggak Bu, di dinas kesehatan Bu. Oh, dinas kesehatan ya? Iya. Dinas kesehatan. Oh ya, sama dinas kesehatan dengan puskesmas kan satu kesatuan Bu ya? Iya. Kan kita ketahui bahwasanya dengan masyarakat kita yang sangat beragam ini ya berkali-kali kita berikan edukasi ke masyarakat. Kita ketahui bahwasanya misalkan target imunisasi kita nggak tercapai kan kita berikan edukasi ya Bu ya. Iya Bu. Bisa nggak kita berikan edukasi itu sekali saja besok dia sudah datang dengan imunisasi Bu? Mungkin kalau misalnya kalau dari kita itu tidak bisa sekali saja Bu, itu harus rutin kita berikan edukasi. Namun perlu juga bantuan dari pihak lain atau sektor terkait. Misalnya kalau misalnya di tingkat provinsi itu dari kepala dinasnya itu sudah ada misalnya menemui advokasi ke sektor terkait seperti contohnya ke Kementerian Agama gitu Bu. Jadi di dalam ceramah-ceramah yang diberikan oleh Ustadz itu ada edukasi mengenai kesehatan yang bisa disematkan pada saat ceramah-ceramah tersebut gitu Bu.
Bagus sekali ya Bu ya. Iya, Bagus Bu. sekali. Memang kita mesti harus bekerja bergerak bersama-sama ya Bu ya. Iya, Bu. Bergerak bersama-sama, baik itu bidang agama, baik itu nanti yang ada di lintas sektor dan lintas program. Salah satu contoh konkretnya adalah dalam menyelesaikan masalah stunting ya. Semua orang bergerak di menyelesaikan masalah stunting, baik itu di bidang sektor pertanian ya, atau sektor menyediakan telur ayam kan gitu, susu dan lain sebagainya, terus sektor sanitasi juga ya, semua bidang agama juga, terus juga ya semua MLSM juga membantu, terus juga ada dan lain sebagainya juga, banyak sekali yang sudah membantu dalam menyelesaikan masalah kemarin itu, masalah stunting juga dibantu, ada dana dari Basnas nggak salah ya, yang di Kota Bukit Tinggi itu memberikan bantuan sebanyak 52 juta ya, 52 juta rupiah, memberikan bantuan biaya untuk makanan PMT ya, PMT untuk anak-anak yang berisiko stunting. Jadi semua orang sudah bergerak untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan. Contoh konkretnya adalah itu stunting gitu ya. Sama ya, itu soal yang tadi juga sama ya. Jadi berbicara tentang mutu, tentu kita berbicara mulai dari tadi disampaikan ada indikator, ya indikatornya harus jelas, baik itu indikator sumber daya ya, sumber daya sarana prasarananya, terus alurnya ya, terus juga SDM-nya yang melakukan juga mesti harus jelas, siapa mengerjakan apa ya. Sehingga dengan harapan ketika mutu pelayanan yang diberikan maksimal itu masyarakat menjadi puas. Ketika masyarakat menjadi puas, secara otomatis dia pasti akan kembali lagi ke tempat kita untuk mendapatkan pelayanan. Ya. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Sedikit Bu. Ya, silakan. Ya, tentang tantangan dalam peningkatan mutu ya Bu ya di puskesmas yang kami alami saat ini, bahwa peran dari masyarakat untuk melakukan penilaian ya Bu ya, kan kita ada penilaian eksternal dan internal ya Bu ya, untuk perbaikan mutu. Eksternal tentu menyangkut masyarakat. Tetapi ini kita di puskesmas kan ada yang namanya kotak saran ya Bu ya, kotak saran. Jadi itu tidak begitu maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan kita sudah kasih kertas, kadang mereka menggerutu, apa ini lagi, kami datang sini berobat bukan ini dan lain sebagainya. Banyak alasan yang mereka berikan. Terkadang masyarakat ini apalagi di Mentawai adalah orang yang banyak kita kenal ya Bu ya, masyarakatnya nanti tiba-tiba mengadu lewat WA, menyampaikan hal tersebut, bisa kita tampung, bisa kita evaluasi langsung. Bahkan nanti yang lebih fatalnya lagi, mereka akan informasikan itu ketidakpuasan mereka mau menerima layanan kesehatan itu ada di media sosial Bu. Iya, sehingga pelayanan kita juga akhirnya kita juga akan dikunjungi oleh media-media gitu. Itu terus kita terima hal-hal seperti itu. Sehingga sebenarnya apalagi kita sudah penilaian ombudsman ya Bu ya, layanan publik. Tetapi memang perlu peran masyarakat untuk memberikan masukan penilaian sehingga kita cepat mengevaluasinya. Di dalam ruangan-ruangan juga kan Bu ada juga kotak puas dan tidak puasnya. Jadi sehingga kita bisa dapat evaluasi. Itu tinggal memasukkan koin-koin smile smile-nya itu yang tidak puasnya itu juga agak sulit masyarakat itu. Jadi memang itulah tantangan kita Bu untuk mendapatkan
melakukan penilaian eksternal dari masyarakat itu sehingga kita dapat menindaklanjutinya. Itu sih Bu yang kami alami di Puskesmas. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, bagus sekali tambahannya ya. Memang ketika kita berkunjung ke suatu tempat, biasanya memang kami pernah berkunjung ke BMKG. BMKG itu letaknya di mana namanya ya? Di jalan ke Lubuk Basung itu kalau nggak salah ya, jalan ke Lubuk Basung itu, tapi di daerah yang paling tinggi. Jadi yang tinggal itu adalah memang BMKG itu saja ya di sana. Memang di akhir di pintu masuk dari BMKG itu ada satu apa namanya, satu komputer ya, satu komputer disiapkan di sana. Silahkan isi, ada beberapa pertanyaan. Terakhirnya memang apakah ada saran atau mungkin ada smile tadi ya, ada puas atau tidak puas dengan kunjungan yang dilakukan gitu ya. Ya, seharusnya memang ya itulah namanya masyarakat ya Bu ya. Namanya masyarakat mengharapkan kita tenaga kesehatan itu selalu energik. Setiap dia datang kita mesti harus smile gitu. Harus smile, harus membukakan pintu dengan maksimal kan gitu. Nggak tahu entah tengah malam datangnya ya, kalau biasanya bidan itu tengah malam jam 1, jam 2 itu harus selalu standby kan gitu. Kalau nggak dibukakan itu nanti akan viral ya. Sudah banyak yang terlihat di TikTok dan lain sebagainya yang akhirnya nanti pasti akan dicopot ya pimpinannya nanti biasanya akan bertanggung jawab kenapa kok bisa layanan puskesmas pada hari itu kok tidak ada orang kan gitu ya. Itu juga nggak tahu kenapa, mungkin ada sesuatu juga nggak tahu, tapi itulah contohnya. Tetapi tentu kita berharap kepada masyarakat apa yang sudah ada, seperti tadi disampaikan ada kotak saran, isilah dengan ada waktu tolong diisi, jadi kita tahu juga ya mana yang akan kita perbaiki ya. Tapi kita juga memang dengan media sosial sekarang yang sangat terbuka ya, harus berhati-hati juga ya, berhati-hati juga. Tidak hanya Ibu ya, kita juga kadang-kadang bersama mahasiswa juga, ada mahasiswa juga yang kadang-kadang memang dia gunakan video pada saat bimbingan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tutur kata kita, terus apa yang kita sampaikan kan gitu, harus benar-benar hati-hati kita dalam bertindak. Itu sebenarnya untuk kewaspadaan kita saja gitu. Makasih Bu Stefani, masukannya luar biasa ya. Sama-sama Ibu. Bu dari Mentawai ya? Bu dari Mentawai Bu. Ya teman-temannya nih yang bidan tadi ada berapa? 40 orang nggak salah? Iya banyak Bu. Banyak, dari Puskesmas juga banyak. Dari Puskesmas mereka sampaikan udah 2 hari di sini dan sudah ditelepon oleh masyarakat suruh kembali kan gitu. Ada pelayanannya yang kosong kan gitu. Tapi karena perjuangan luar biasa dari Mentawai ke sini ya Bu ya, untuk meningkatkan pendidikan itu sangat diapresiasi Bu. Iya Bu. Tetap semangat ya Ibu. Oke, Ibu-ibu semua kita cukupkan kan? Kita cukupkan ya, lain kali kita ketemu lagi. Ya doakan ya, kita sekarang memang mungkin tidak